Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Hayu Fitra Aisyah dengan NIM 026. saya Vika Septiris Kirana dengan NIM 025. Saya Laila Dewi Cahaningrum dengan NIM 041. Saya Sherlyn Rizkyani dengan NIM 066. Kami di sini akan melakukan praktikum sederhana terkait yang pertama, sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Yang kedua, peristiwa adhesi dan kohesi. Dan yang ketiga, konsep tenggelam, terapung, dan melayang pada prinsip hukum Archimedes. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama yaitu terkait sifat benda padat. Di sini kami memiliki kotak pensil dan Tipex sebagai contoh benda padatnya. Jika kita memasukkan Tipex ini ke dalam kotak pensil, kita lihat tidak ada perubahan bentuk yang terjadi pada Tipex. Maka dapat disimpulkan bahwa sifat benda padat yaitu bentuknya tidak berubah atau tetap. Selanjutnya, untuk sifat benda cair, di sini kami memiliki air dan juga wadah plastik. Jadi caranya, kita akan menuangkan air dari dalam gelas ini ke dalam wadah plastik seperti ini. Tidak perlu semuanya, tidak apa-apa. Nah, di sini kita lihat air yang dipindahkan sekarang bentuknya mengikuti bentuk dari wadah plastik ini sendiri. Dan selain itu, jika kita lihat air yang di dalam gelas ini pun bentuknya mengikuti bentuk dari wadah gelas ini sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sifat benda cair yaitu bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk dari wadah yang digunakan. Sekarang mengenai sifat benda gas, di sini kami punya sedotan dan wadah plastik. Jadi cara kerjanya yaitu kita akan meniup wadah plastik ini menggunakan sedotan yang kita punya. Sebentar guys. Seperti ini. Kita tiup. Dapat dilihat gas yang saya hasilkan mengisi dan memenuhi ruangan dari wadah plastik ini. Dan jika kita tiup lagi, mau bagaimanapun udara tersebut tetap mengisi dan memenuhi ruangan dari wadah plastik ini dan bentuknya pun sesuai dengan wadah yang digunakan. Itu berarti hal ini sesuai dengan sifat benda gas yaitu mengisi dan menyebar ke segala ruang mengikuti ruang yang digunakan. Selanjutnya di sini kami akan mempraktekkan mengenai adhesi dan kohesi. Untuk adhesi sendiri kami menggunakan alat dan bahan yaitu nutrisari, kemudian ada air di dalam wadah dan juga sendok. Untuk alat dan bahan dari kohesi sendiri ada minyak dan juga ada air di dalam wadah serta menggunakan sendok. Untuk adhesi kita akan menggunakan serbuk nutrisari. Caranya kita tuangkan serbuk nutrisari ke dalam wadah yang berisi air. Selanjutnya kita aduk dan apa yang akan terjadi? Nah, di sini air sudah berubah menjadi ungu. Seperti konsep adhesi yaitu adalah gaya tarik menarik antara partikel yang tidak sejenis. Nah, gaya adhesi ini akan mengakibatkan dua zat akan saling melekat bila dicampurkan. Jadi sesuai dengan konsep adhesi yang ada, air dan serbuk nutrisari akan menyatu. Untuk kohesi, kita akan menuangkan minyak ke dalam wadah yang berisi air. Mari kita lihat apa yang akan terjadi pada air dan minyak. Selanjutnya kita aduk sedikit. Nah, di sini sudah tampak hasil yaitu minyak dan air tidak bisa menyatu. Sama seperti konsep pada kohesi adalah gaya tarik menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Gaya kohesi mengakibatkan dua zat bila dicampurkan tidak akan saling melekat. Nah, pada contoh peristiwa ini yaitu tidak bercampurnya air dengan minyak. Untuk praktikum kali ini kita akan bahas konsep tenggelam, terapung, dan melayang pada prinsip hukum Archimedes. Nah, alat dan bahan yang digunakan ada 3 buah gelas yang sudah diisi air, kemudian ada 1 butir telur, kemudian ada sendok
Dan yang terakhir ada garam. Untuk selanjutnya, gelas yang pertama tidak diisi dengan garam. Kemudian untuk gelas yang kedua diisi dengan 1 sendok garam. Kemudian untuk gelas yang ketiga diisi dengan 2 sendok garam. Setelah itu, kemudian diaduk secara perlahan sampai larut dengan air. Setelah garam dan air tercampur merata, sekarang kita masukkan telur ke dalam gelas pertama. Gelas pertama ini tidak diisi dengan garam. Dan telur tenggelam. Telur dapat tenggelam dalam zat cair apabila posisi benda selalu berada pada dasar tempat zat cair berada. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda. Kemudian masukkan telur ke dalam gelas kedua yang berisi 1 sendok garam. Telur melayang. Telur melayang di dalam zat cair apabila posisi benda berada di bawah permukaan zat cair dan dari atas dasar tempat zat cair berada. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Selanjutnya, masukkan telur ke dalam gelas ketiga yang berisi 2 sendok garam. Dan yang terjadi, telur dapat terapung. Telur terapung dalam zat cair apabila posisi benda sebagian muncul di permukaan zat cair dan sebagian terbenam dalam zat cair. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis bendanya. Sekian praktikum dari kelompok 3, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.